mengambil keputusan itu masih sering tidak berhikmat. Ya puji Tuhannya, sekarang itu kayak selalu minta ke Tuhan sih supaya kayak semakin hari dalam menjalani hidup, dalam mengambil setiap keputusan itu selalu diberi hikmat sama Tuhan. Ngomong-ngomong juga kayak dalam menanggapi tantangan terbesar itu kayak semuanya tidak bisa dilewati juga ya, tanpa pertolongan Tuhan itu tidak bakal bisa dilewati semua karena kekuatan dari Tuhan. Sampai saat ini tantangan terbesar yang Gaby rasa itu apa sih? Tantangan terbesar, kalau tantangan terbesar saya pribadi itu melawan pikiran sendiri, kayak melawan ekspektasi sendiri. Kayak banyak dalam hidup kita sudah punya banyak tantangan, pastinya ada banyak ujian-ujian lah gitu. Tapi menurut saya ujian yang paling susah untuk diselesaikan itu, tantangan yang paling berat itu ya melawan ekspektasi diri sendiri. Mungkin orang-orang tidak yang seberekspektasi itu, mungkin karena saya anaknya perfeksionis ya. Betul, perfeksionis, jadi kayak mau harus semua proper, apa-apa harus memang tertata. Jadi akhirnya ya itu sempat ada di titik itu. Awalnya dulu Devi kita kayak bukan tidak percaya ya, tapi kayak kita rasa itu mempengaruhi. Tapi ternyata ketika kita ada di titik itu, akhirnya kita kayak rasa oh iya betul gitu. Dan itu guys, kita harus memperhatikan itu, jangan sampai kita itu dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Karena itu tantangan terbesar dalam hidup. Kayak apapun problemnya orang yang ada di depan mata itu sebenarnya biasa aja. Hanya cara kita mencerna, cara kita menanggapinya itu yang buat itu jadi semakin susah. Kadang-kadang gitu. overthinking itu yang membuat hal kecil jadi besar. Betul. Jadi itu orang harus itu makanya mentalnya orang itu orang harus perhatikan gitu, kesehatan mental gitu sih. Apalagi zaman sekarang ini isu-isu kesehatan mental sangat-sangat miris ya. Banyak anak-anak muda yang mengakhiri hidup, banyak anak-anak muda yang putus asa, banyak anak-anak muda yang kehilangan arah. Iya sih, Karena betul. dia dengan dirinya sendiri saja belum beres begitu. Betul. Sangat disayangkan ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, kesalahpahaman apa orang lain terhadap Gaby yang Gaby pernah dengar? Boleh Gaby kasih tahu sini kayak klarifikasi begitu dong. Kesalahpahaman ya. Mungkin orang kan biasa cuman lihat dari cover kayak ini Gaby ini dari dia bicara bahagia kayak sombong atau apa. Mungkin orang salah paham begitu. Mungkin itu sih betul. Kalau kita kadang dengar ini ya, yang sering kita dengar itu orang pikirnya banyak kira kita itu sombong. Ini yang sering kita dengar dari kita masih SMP, SMA, itu banyak sekali dan pikir oh kita kira ngana sombong gitu dan kita kira ngana sombong, jadi kayak tema obat togor begitu, padahal sebenarnya tidak, kan rata-rata begitu. Itu aja sih mungkin ya. Kalau yang lain-lain, kalau kayak ada isu-isu atau apapun itu kita kurang dengar, mungkin ada yang orang dengar tapi belum sampai di kita telinga begitu. Dan cuman ya kalau kita mau menanggapi hal-hal seperti itu ya kita hanya akan diam saja. Pertama itu demi kita kesehatan mental dan kita tetap bisa berpikir positif, ya kita hanya sekedar dengar aja, ndak mau yang terlalu menanggapi lagi gitu. Karena kalau orang mau menanggapi, orang pe sukacita yang berkurang. Betul. Begitu. Sukacita, damai sejahtera, Damai sejahtera, itu yang paling terpenting. penting, betul. Oke. Habis itu apa yang membedakan dirinya Gaby yang dulu dan Gaby yang sekarang setelah berbagai macam proses kehidupan yang Gaby so lewati? Nah, yang membedakan ya mungkin kalau dulunya itu kayak mengambil
keputusan itu masih sering tidak berhikmat, ya puji Tuhannya sekarang itu kayak selalu minta ke Tuhan sih supaya kayak semakin hari dalam menjalani hidup, dalam mengambil setiap keputusan itu selalu diberi hikmat sama Puji Tuhan. Tuhan. Ngomong-ngomong juga kayak dalam menanggapi apa namanya tadi, tantangan terbesar itu kayak semuanya tidak bisa dilewati juga ya, tanpa pertolongan Tuhan itu Yes. tidak bakal bisa dilewati semua karena kekuatan dari Tuhan itu sih. Dan dalam menjalani apa namanya, proses-proses itu, dalam menjalani proses-proses itu benar sih memang dibilang kayak tanpa kekuatan dari Tuhan, Yes. orang nggak bakalan bisa lewati itu karena kayak itu memang kita merasakannya sendiri. Yes. Kayak di setiap tantangan sudah ndak bisa, kita memang paling banyak diproses di pikiran sendiri ya. Makanya dari itu kayak setiap mulai lagi overthinking, mulai lagi kayak ya puji Tuhannya ndak sampai anxiety ya. Puji Tuhan. Karena kalau kan anxiety mungkin sudah di level atas Kecemasan lagi, yang uh, sudah lo- tinggi ya. mulai parah. Cuman waktu itu kita pernah, waktu itu kita sempat kan pas skripsi kayak terkebelakang nih karena semua teman-teman itu semua duluan, semua proposal waktu itu. Terus kita yang kayak masih belum, karena memang aktivitasnya beda. Karena kan kalau kayak teman-teman itu dorang memang fokusnya ke kuliah, fokus kuliah. Kalau kita kan di Manado kita juga sambil kerja. Jadi kayak fokusnya pasti kebagi gitu. Makanya kita kayak Tuhan kenapa ya, kayak kenapa kita bisa lambat, terus kenapa kita mengerjakan otaknya ndak jalan begitu. Jadi kayak aduh. Nah waktu itu kita sempat ada di titik hampir nggak bisa tidur kayak gitu-gitu. Cuman ya kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan gitu, karena ya mengandalkan kekuatan sendiri ya tetap nggak bakalan bisa begitu dang. Jadi akhirnya ya gitu, tetap harus ingat Tuhan. Yes, tapi itulah poin plusnya Gaby, di mana anak-anak muda yang lain fokus untuk kuliah, tapi Gaby fokus untuk kerja juga. Jadi bagaimana GBP cara membagi waktu antara harus kuliah tapi harus profesional kerja, apalagi Gaby kan bekerja dengan GBP kakak yang orang tahu sendiri DP profesional bagaimana, DP perfeksionis bagaimana, itu? Kalau membagi waktu jujur kita memang lebih condong lebih banyak fokusnya ke kerja. Karena memang kuliahnya itu karena kan masuk kuliah betul-betul itu semester 4. Jadi memang waktu di kampus memang lagi kurang-kurang ndak serutin yang semester 1, 2 dan sekian. Nah, jadi waktu itu kita ya tetap masuk kuliahnya, masuk kampusnya itu tetap harus masuk, kelas harus masuk, nggak boleh bolong. Terus juga tugas-tugas itu juga tetap ya dikerjakan. Cuman untuk membagi waktu mungkin kalau misalnya ada meeting-meeting begitu ya kita komunikasi. Komunikasi itu merupakan inti dari segala sesuatu. Yes. Komunikasi itu harus sangat-sangat clear gitu. Jadi kayak bilang, oh kita ada jadwal kelas di jam segini, jadi jangan dulu isi sama jadwal meeting, atau ya jadwal meeting bisa disesuaikan lah gitu. Dan juga untungnya kan klien-klien juga banyak yang kerja, jadi waktu kuliah sama waktu kerjanya sama-sama dengan klien gitu. Jadi ya paling after kuliah, after kelas ya baru meeting gitu sih. Dan ya bekerja dengan kakak ya yang sangat-sangat perfeksionis, perbanyak sabar. Memang dilatih dari yang waktu kecil oma yang menguji mental, sekarang berhadapan dengan kakak-kakak lagi. Tapi itulah bekalnya Gaby ke depan memang luar biasa sekali. Jadi buat anak-anak muda yang mau keluar kota, tiada alasan untuk mager-mager di kos. Betul. Kalau Gaby bisa, kamu juga pasti bisa. Men, pasti. Dan Gaby kerja, kuliah, tapi saya lihat Gaby juga masih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Iya, aktif juga.
ya syukurnya itu guys. Jadi ya mau bilang juga ke teman-teman yang nonton, nah kita itu harus balance Yes. gitu, karena sempatkan waktu untuk kita bertumbuh di gereja dimanapun kalian berada, karena itu sangat-sangat penting. Itu yang mengcover hidupnya kita gitu, yang menjaga setiap pergaulannya kita tidak sembarang. Dan pastinya ketika kita aktif di gereja, kita punya teman-teman rohani, teman-teman yang pastinya saling mendoakan di gereja gitu. Bukan teman-teman di luar gereja itu tidak saling mendoakan ya, tapi ada Wadah. ya, ada wadah, ada satu hal khusus gitu dengan teman-teman di gereja, aktif di gereja gitu, karena kan itu satu bentuk pelayanan juga kita ke Tuhan gitu. Sama kayak Gibi bilang tadi, kita itu ya menjadi apa ya, melayani Tuhan itu bisa di mana saja gitu. Jadi itu guys, sesibuk-sibuknya orang bagaimanapun juga, jangan pernah orang lupa dengan Tuhan. Karena apalagi tinggal di kota di mana ada tantangannya itu luar biasa saja, luar biasa sekali. Kalau teh kuat, iblis mau ini sasaran empuk, tapi puji Iya, Tuhan, betul. Gaby selalu berjalan bersama Tuhan, Iya. mengandalkan Tuhan sehingga Gaby boleh bertahan sampai saat ini. Ya, dan juga sedikit cerita ya, sedikit sharing ya. Ini bukan mau sok-sokan atau apa. Ini menurut kita ini sedikit kesaksian gitu. Ya sama kayak Devi bilang tadi, pergaulan di Manado itu memang ya kalau orang ndak tahu jaga diri, jaga hati, dan ndak apa ya, ndak berhikmat ya pasti orang bakalan ya semua orang pasti tahu lah pergaulan dimanapun itu ya, kalau orang salah pilih pasti akan salah juga jalannya gitu. Dan waktu itu kita pernah berada di titik ya diuji lah gitu, kita diuji, dipertemukan dengan situasi dan kondisi yang pada saat itu kita punya dua pilihan. Kita terus melangkah ikut jalan yang salah atau kita ikut Tuhan begitu dan bukan juga ikut Tuhan sih, tapi kayak berjalan dengan kebenaran Tuhan gitu. Nah waktu itu ada di posisi itu terus dan situasi kondisi yang sekeliling memang kayak akan menjerumuskan kita. Satu hal yang kita kayak kita cuma bilang begini ke Tuhan, Tuhan kita lemah, kita bilang begitu, Tuhan kita lemah dan tolong kita kasih kita hikmat jalan mana yang harus kita ambil begitu dang. Karena kayak kalau kita mau mengandalkan kita pe kekuatan, kita coba mengandalkan kita pe kekuatan, tapi kita ndak bisa begitu. Dan itu sebenarnya pada saat itu kita awalnya salah ambil jalan karena kita kayak salah ambil keputusan lah waktu itu mengikuti teman-teman dan di sekeliling itu, dan kayak kita tidak Gibi, ngana beda begitu, ngana dan kita adalah pasti intimidasi iblis ada aja toh. Pasti kayak merasa ndak Gibi ngana salah terus basalah jo gitu, terus jo basalah. Cuman kita pikir ndak, kita mau minta kekuatan dari Tuhan, ndak bisa begitu, tolong kita, beri kita hikmat supaya kita bisa mengambil jalan yang benar yang sesuai kehendaknya Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan minta maaf nih kalau kita salah ambil jalan pada saat ini ya gitu. Dan akhirnya yaitu bersyukur, dan walaupun di tengah-tengah kondisi yang orang ada di lingkungan yang salah, tapi Tuhan selalu kasih hikmat untuk orang bisa apa ya, untuk kita itu bisa tahu mengambil keputusan mana yang harus kita ambil.